Welcome to my channel, edisi ngerjain tugas. Halo teman, kenalkan nama aku Prania Lilandra ini, Prodi Perbankan Syariah semester 3, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamkah. Di sini aku mau JJ. 3, 2, 1. Oke, serius. Jadi di sini aku mau memaparkan apa yang aku pahami dari mata kuliah manajemen perbankan syariah. Yaudah, kita mulai aja. Oke, yang pertama, pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Lalu apa sih bank syariah? Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Lalu apa sih bank disebut berdasarkan syariah itu? Bank berdasarkan syariah itu karena dia tidak mengandung unsur ada 5, tidak mengandung unsur 5. Yang pertama itu riba. Riba itu tambahan pendapatan yang didapatkan secara tidak sah. Yang kedua itu ada maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan oleh suatu keadaan antara rugi atau untung. Contohnya itu perjudian. Terus yang ketiga itu ada goror, yaitu transaksi di mana objeknya itu belum jelas milik siapa, ada di mana dan sebagainya. Selanjutnya ada haram. Haram itu transaksi di mana objeknya itu dilarang oleh agama Islam atau haram. Contohnya itu jual beli narkoba dan sebagainya. Yang terakhir itu ada zolim. Zolim adalah di mana transaksi ini memunculkan ketidakadilan antara pihak yang terikat di antara transaksi itu. Selanjutnya ada fungsi bank dalam perekonomian. Yang pertama itu lembaga intermediasi. Sudah dijelasin tadi di awal, udah kasih tahu. Lembaga intermediasi adalah bank di mana bank ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat juga dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Di mana bank ini sebagai penghubung antara orang yang memiliki kelebihan dana atau unit surplus kepada orang yang kekurangan dana, unit defisit. Yang kedua, bank sebagai sistem pembayaran, di mana bank ini berfungsi untuk memindahkan dana yang muncul dari suatu kegiatan ekonomi untuk memenuhi suatu kewajiban seseorang. Lalu ada jenis pendanaan. Pendanaan yaitu bank itu menghimpun dana dari masyarakat. Ada 3, yaitu ada dari tabungan, ada giro, ada sama deposito. Yang pertama giro. Giro adalah simpanan dana nasabah pada bank, di mana penarikannya itu bisa dilakukan setiap saat melalui cek, biliet, giro dan sebagainya. Terus tabungan. Tabungan ini adalah simpanan dana nasabah pada bank syariah, pada bank, di mana penarikannya ini tidak dapat dilakukan setiap saat. Dia dapat dilakukan hanya waktu tertentu saja yang disepakati dan dia tidak bisa diambil dengan cek, biliet, giro dan sebagainya. Yang terakhir deposito. Deposito adalah investasi dana nasabah pada bank yang penarikannya sesuai dengan waktu dan akad yang disepakati antara bank dan penyimpan dana atau nasabah. Lalu ada penyaluran dana. Penyaluran dana ini ada dari investasi, sukuk, dan SBSN. Kemudian ada pembiayaan. Dari pembiayaan itu dari jual beli dengan transaksi murabahah, salam, istisna, sewa menyewa, ijaroh, pinjaman, qard. Lalu apa sih akad murabahah ini? Murabahah ini adalah dimana bank sebagai yang membeli apa yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian nasabah membeli lagi kepada bank, dianggap aja kayak reseller. Terus dimana bank ini harus
benar-benar mengungkapkan harga pokok dan tambahannya, di mana di situ ada prinsip antara dinamkum atau saling merelakan antar keduanya. Terus salam ini itu metodenya itu kayak mesen dulu terus bayarnya itu bayar di awal baru barangnya datang. Terus istisna ini mesen juga tapi dia barangnya udah dikasih baru bayarnya dikasih. Itu akad dari jual beli. Terus sewa menyewa itu ada ijarah ini kayak bank menyewakan kepada nasabah. Lalu ada ijarah muntahyari tamlik, di mana awal mulanya nasabah ini hanya menyewa kepada bank, namun nasabah ini membayar, mencicil atau membeli agar kepemilikannya ini berpindah tangan sepenuhnya kepada nasabah, sehingga tidak menjadi sewa lagi tapi milik pribadi. Terus ada akad kerjasama ada musyarakah sama mudharabah. Yang pertama ini ada mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama itu bank yang memberikan dana sepenuhnya atau 100% kepada pihak kedua, nasabah. Nasabah ini sebagai pengelola dan kemudian dia membagikan bagi hasil kepada banknya. Lalu musyarakah ini akad kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Contoh, bank itu 50%, nasabah itu 50% plus mengelola dana, dan itu harus kesepakatan membagikan hasil. Kemudian jika ada kerugian ini sesuai porsi dana yang telah diberikan. Bank syariah memakai dengan akad musyarakah, tidak jarang sekali menggunakan akad mudharabah karena ada di prinsip kehati-hatian. Cukup sekian yang sudah saya paparkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada perkataan yang tidak mengenakan hati kalian. Terima kasih kepada Pak Agung Haryanto yang telah membimbing kami selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perbankan syariah dalam satu semester ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Bye bye.